Baik teman-teman, selamat datang di channel Hargai Kehidupan. Dan jangan lupa di subscribe dan di like ya. Oke guys, film dimulai dengan kehadiran wanita cantik di sebuah rumah tangga. Karena suaminya baru meninggal, jadi dia tinggal dengan mertuanya guys. Suaminya baru aja meninggal karena kecelakaan. Dia pulang kampung dulu untuk menenangkan diri, kemudian balik lagi ke rumah mertuanya guys. Ini mertuanya menyiapkan dia sebuah kamar gal yang agak berantakan, jadi bukan kamar dia yang dulu dengan suaminya ya, tapi kamar baru guys. Dia lihat-lihat pemandangan di sekitar rumahnya ya, dia tinggal di dekat pantai guys. Ini adalah adik iparnya yang baru saja melakukan kencan dengan teman laki-lakinya, kemudian dia diantar pulang oleh teman laki-lakinya guys. Ya, teman laki-lakinya agak kasar, jadi dia menolak guys. Kemudian dia turun dengan mau jalan kaki aja pulang ke rumahnya guys. Kemudian dia berhenti sebentar melihat-lihat keadaan, apakah mobil pacarnya sudah pergi. Kemudian dia menyetop taksi untuk melanjutkan pulang guys. Nah, ini tadi jandanya guys, yang suaminya baru meninggal, satu rumah dengan wanita tadi yang barusan naik mobil dengan pacarnya. Kebetulan dia turun juga, mereka akan pulang ke rumah yang sama guys. Nah, ini hubungan mereka berdua ini kurang baik guys, karena adik iparnya nggak suka sama dia guys. Jadi dia lewat aja, jadi mereka jalan beriring-iringan sambil sinis guys. Yang pakaian putih adik iparnya nggak suka sama dia guys. Ya wajar saja ya, dia mungkin masih trauma ya dengan kematian kakaknya laki-laki ya. Ini kakak iparnya, jadi ini ngusir halus nih guys, tutup pintu tapi buka sedikit. Ini ada-ada aja nih, kasihan juga ya, yang baru kehilangan suami, tinggal numpang di rumah mertua. Ini lagi acara makan nih guys mereka. Ini kebetulan mereka masih aja nggak suka satu sama lain. Mereka masih makan guys, satu keluarga. Ini ada mertuanya, laki-laki, perempuan ya, makan. Ini juga ada iparnya mau foto, tapi yang wanita itu tetap menolak guys. Yang cewek yang baju hitam tetap menolak guys. Dia nggak suka dipoto. Nah, akhirnya pagi-pagi bangun. Nah, perempuan yang janda ini ya minta tolong bakar ya tisu-tisu bekas. Kemudian dia diomeli oleh menantunya yang perempuan guys, diomeli. Ya, didengar menantu laki, marah juga menantu laki-lakinya. Ya nggak usah ngomel lah ya, mungkin pagi-pagi. Nah, ini mereka mau bersih-bersih muka ya guys, gosok gigi. Nah, ini langsung dirampas sikat giginya. Ini permusuhan berdua nih, kakak ipar sama adik ipar nih masih berlanjut nih guys. Ini kasihan juga nih yang wanita janda ini guys, menantu dari mertua ini ya. Nah, ini sambil memperhatikan mertua ini memperhatikan menantunya dari dekat guys. Dia lihat. Nah, kebetulan rumah lagi sepi, menantunya pamit nih mau keluar sebentar sama mertuanya. Nah, mungkin dijawab oleh mertuanya, oke deh, hati-hati ya. Mertuanya masih mandang dari kejauhan. Kemudian mertuanya melukis di dinding depan rumahnya guys, lukis ikan yang namanya. Nah, kemudian pulanglah yang perempuan tadi guys, menantunya yang cantik ini pulang menyapa dengan ramah, lagi ngapain. Kemudian dia juga bilang dia bawa ikan nih
Ini bisa dibuat percontohan untuk melukis. Nah, yang mertuanya masih terus memperhatikan guys. Ya, karena dia ini baru ya ngumpul dengan keluarga. Nah, anaknya yang laki-laki tua ini meninggal ini menantunya yang cantik ya. Nah, dia penuh curiga. Dia taruh dulu alat lukisnya, dia lihat dari kejauhan, dia baca-baca situasi di sekitarnya. Nah ini kemudian dia nekat untuk pergi ke ruangan menantunya Ini nggak sopan ya dan ini tindakan tidak terpuji sebagai seorang mertua tapi ya namanya perbuatan yang di luar nalar, di luar kontrol ya yang tidak sesuai ya, tidak cocok karena mungkin mertuanya sudah gelap mata nih jadi dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji ya ini menyakiti sekali hati seorang wanita, apalagi itu berstatus menantunya sendiri Nah ini anaknya pulang, nyapain papanya nih, lagi ngapa nih pak? Yang ngelukis nih. Pokoknya juga bilang tuh kakak iparmu sudah ada tuh dari tadi pulang. Kemudian dia lihat garasi papanya kebuka, dia mulai curiga nih, ada apa papanya sama kakak iparnya ya. Tambah jadi aja marahnya dengan kakak iparnya dia betul-betul nggak suka ya sama kakak iparnya. Apalagi kejadian ya, dia lihat ya ada bukti dari papanya sendiri ya. Kemudian dia meninggalkan acara makan siang. Nah ini kemudian kakak iparnya lagi keluar, lagi hujan lagi belanja. Kemudian dia lihat adik iparnya dari kejauhan nih lagi hujan. Dia tergerak untuk menolong ya. Dia kejar, dia payungi. Kemudian masih memandang curiga adik iparnya, masih dia tetap mau bantu untuk payung. Kesel juga nih adik iparnya, dia nggak mau ya dibantu ya, tapi masih juga dia mau berbaik. Akhirnya dia tepis itu payung tuh, kasar sekali, tempat terjadi percecokan mereka berdua Kemudian adik iparnya pergi, dia juga nyusul dia tetap sabar ya, malam ya, karena dia pikir dia juga numpang rumah mertua. Ini marah sekali nih adik iparnya ya, dia tetap sabar ini cukup menderita juga nih dia nih ya. Nah, nampaknya ada sedikit penyesalan dari adik iparnya ini ya. Nah kemudian dia mengawasi kakak iparnya lagi pergi keluar rumah. Dia awasi dari jauh lagi ngapain kakak iparnya, lagi ke perpustakaan dia intip, lagi makan juga dia awasi Kemudian juga kakaknya lagi karaoke, dia lihat juga ya. Dia mulai mengamati ya, apa sih yang dilakukan oleh kakak iparnya ya. Dia kakak iparnya lagi beli pernak-pernik ya untuk perempuan yang penjepit rambut nih. Nah kemudian nggak sengaja dia lihat adik iparnya mengawasi dia ya. Dia kaget juga nih, ini ngapain nih. Dia menghindar ya, dia menghindar. Kemudian dikejar nih oleh adik iparnya nih. Akhirnya dia masuk ke dalam satu ruangan. Nah dicari, bingung juga nih adik iparnya, kemana nih kakak iparku ya. Cari-cari, akhirnya dia masuk juga, tapi di pintu yang salah, dia keluar lagi. Akhirnya jalan, malah dia diiringi oleh kakak iparnya dari belakang Nah ini saling memperhatikan adik iparnya juga melakukan hal yang sama, makan juga diawasi oleh kakak iparnya, persis sama ya. Dia senang, dia lihat ya, dia juga meniru ya, kakak iparnya karaoke, dia juga karaoke.
Kemudian dia juga membeli pernak-pernik ya, penjepit rambut seperti adik kakak iparnya, dia juga beli guys. Ya, akhirnya dia bercermin. Dia terkesima juga melihat kakak iparnya ada ngawasi dia guys. Mereka berdua saling pandang dari kejauhan. Nah, ini ada di kisah lain, kakak iparnya lagi ke pantai nih guys, melepas ikan yang dipelihara di akuariumnya guys. Dia lepas pelan-pelan, ya. Nah, dia juga lihat ya, kakak iparnya lagi melepas ikan, dia lihat dari kejauhan. Kemudian dia memisahkan diri guys, dia jalan sendiri di pinggir pantai. Dia lihat pemandangan sekitar pantai. Kemudian matanya tertuju ke penjepit rambut guys yang dibeli oleh kakak iparnya. Dia ingat nih, kok ada di sini ya. Kemudian dia tarik, ada rambut guys. Dia kaget guys. Rupanya itu mayat kakak iparnya. Dia histeris guys. Ini rupanya mimpi guys. Dia mimpi kakak iparnya mati guys. Dia cek apa kakak iparnya mati apa enggak. Dia periksa kamar. Dia cari kakak iparnya. Ya, dia cari di lampu. Dia lihat, oke, masih ada kakak iparnya ya. Tapi dia curiga nih guys, ada apa ya, kok ada bercak darah ya. Dia lihat, loh kok kakak iparnya tangannya berdarah. Dia histeris teriak guys, panik guys. Papanya juga bangun, mamanya juga bangun. Buru-buru mereka langsung bawa ke rumah sakit, digendong guys. Karena ini mereka bukan di kota nih guys, di pinggiran pantai guys. Ya, dia cemas juga ya, kakak iparnya begitu. Dia mulai sayang nih dengan kakak iparnya. Ya, dia sedih ya, dia lihat ya ngapa kakak iparnya nekat begitu ya, melakukan hal-hal yang nggak pikir panjang lagi ya. Dia lap, dia sedih juga sambil lap guys. Itu pasti lama tuh guys ya. Itu tindakan yang berbahaya nih guys. Dia menyesali ya sikapnya selama ini guys ya. Kenapa dia nggak berbaik hati sama kakak iparnya ya. Nah, akhirnya mereka pagi-pagi pulang nih. Kayaknya di IGD aja guys semalaman guys ya. Pulang nih, kakak iparnya sudah siuman nih. Ya, masih sempat ditolong guys. Ya, mereka pulang, dia sambut kakak iparnya ya. Ini sudah mulai lunak nih hatinya guys. Dia prihatin sekali dengan kondisi kakak iparnya guys. Nah, akhirnya terjadi kontak mereka. Mereka mulai menyadari berdua ya sikap mereka selama ini ya. Kakak iparnya senang melihat adiknya sudah menyapa. Mereka sudah menjalin komunikasi yang baik guys. Sudah ada saling pengertian ya. Mereka berdua ya. Ya, akhirnya di satu tempat mereka lagi duduk nggak jauh dari rumah mereka ya. Adik iparnya menghampiri kakak iparnya. Kakak iparnya lagi merenung ya guys. Kenapa dia lakukan itu? Kemudian dia bagi snack, makanan ringan. Adik iparnya mulai sayang nih guys. Ya, mulai menyadari ya sikap dia selama ini kurang baik ya. Padahal kakak iparnya baik ya. Akhirnya dia menyemati di semarnya penjepit rambutnya ya, yang dia beli. Dia semati dengan penuh kasih sayang guys, sebagai seorang adik ipar ya. Dia mulai sayang nih dengan kakak iparnya guys.
Ini dia merebahkan, dia menganggap itu sebagai kakaknya sendiri guys. Ini menyentuh sekali nih adegan ini guys. Ya, jadi hati orang itu kadang-kala keras tapi dia baik sebenarnya guys ya. Jadi inti ceritanya ya kita harus berbuat baik kepada siapapun guys, supaya kita pun disayang oleh orang lain.